Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan mempresentasikan laporan hasil praktikum IoT mengenai bot Telegram. Pada praktikum ini, kami bekerja secara kelompok, diberi tugas untuk menguji dan menganalisis 3 jenis program bot Telegram. Ya, yang pertama itu bot Telegram mengenai pengontrol LED, yang pada video ini akan dijelaskan oleh Iqbal Abdullah Kafi. Lalu yang kedua adalah bot Telegram mengenai DHT11 atau sensor suhu, yang akan dijelaskan oleh Muhammad Nur Fauzan. Lalu untuk program yang terakhir atau yang ketiga, yaitu program mengenai sensor peer atau motion detector, yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Bagas Bima Himawan. Program pertama, bot Telegram kendali LED. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdullah Kafi, yang dimana di praktikum Internet of Things kali ini, pada pertemuan keenam, saya mendapatkan bagian yaitu melakukan pengendalian LED melalui bot Telegram. Pada dasarnya, di percobaan pertama ini, kita akan mengendalikan LED menggunakan bot Telegram. Langkah awalnya adalah membuat sebuah bot di Telegram dan mendapatkan token API-nya yang sebelumnya telah kita buat. Kemudian, Node MCU akan terhubung ke jaringan Wi-Fi yang telah ditentukan sebelumnya. Setelah itu, Node MCU akan menunggu perintah dari bot Telegram. Ketika bot Telegram menerima perintah dari pengguna, seperti hidupkan LED atau matikan LED, Node MCU akan meresponnya atau menanggapinya dengan menghidupkan atau mematikan LED sesuai dengan perintah yang diberikan. Dan pengguna juga bisa memberikan perintah status, yang dimana nantinya bot akan memberikan pesan atau status atau kondisi saat ini. Dengan hal tersebut, melalui langkah-langkah tersebut, kita akan dapat mengendalikan LED secara jarak jauh menggunakan bot Telegram. Dan juga, pada langkah percobaan pertama ini, kita tidak perlu menghubungkan apapun, karena komponen elektronika sudah mencakup menjadi satu. Kita hanya perlu menghubungkan Node MCU ke laptop untuk melakukan penulisan kode program di aplikasi Arduino IDE. Sebelum kita melakukan penulisan kode program di aplikasi Arduino IDE, langkah pertama adalah membuat Telegram bot. Proses ini dimulai dengan mencari akun bot father di aplikasi Telegram dan memulai percakapan dengan menekan tombol /start. Setelah itu, kirimkan pesan /new bot kepada bot father untuk membuat bot baru. Bot father akan meminta kita memberikan nama atau username untuk bot yang akan dibuat. Dalam hal ini saya telah menamai yaitu IoT TRI LED bot. Setelah bot berhasil dibuat, bot father akan mengirimkan API token yang nantinya akan digunakan dalam pemrograman di Arduino IDE. Selanjutnya, bot yang baru dibuat dapat dicari melalui fitur pencarian di aplikasi Telegram, yang dimana kita masukkan berdasarkan nama pembuatan bot yang telah kita lakukan di bot father sebelumnya. Untuk menjadikan sistem IoT ini bersifat private, langkah selanjutnya adalah mencari user ID dari akun Telegram kita. Caranya adalah dengan mencari akun ID bot melalui fitur pencarian di aplikasi Telegram. ID bot akan memberikan informasi, yaitu user ID kita yang akan digunakan dalam program Arduino IDE. Dan di sini saya mendapatkan user ID yaitu 196.000.8922. Dengan mengetahui user ID Telegram yang spesifik, sistem IoT yang kita buat hanya akan merespon perintah dari pengguna yang memiliki ID tersebut. Ini akan mengamankan sistem IoT dari pengguna yang tidak diinginkan. Setelah memiliki API token dan user ID, langkah terakhir adalah menulis kode program di Arduino IDE. Dalam kode program ini, kita akan menghubungkan bot Telegram dengan Node MCU dan mengatur logika untuk mengendalikan LED berdasarkan pesan yang diterima dari bot Telegram. Kemudian pada kode program percobaan pertama, kita harus melakukan pengimporan library terlebih dahulu.
Yang pertama terdapat include wifi.h dan juga include ESP8266 wifi.h. Ini digunakan untuk memasukkan library yang diperlukan untuk koneksi wifi, tergantung pada jenis board yang digunakan. Dalam hal ini, kita telah memakai board atau jenis berbasis ESP8266. Lalu terdapat include Wi-Fi client secure.lat yang digunakan untuk koneksi Wi-Fi yang lebih aman. Dan terdapat juga include universal telegram bot.lat yang sedang digunakan untuk memastikan atau memasukkan Konstanta library untuk mengakses ke bot Telegram, untuk menyimpan token dan terakhir terdapat library bot Telegram yang akan digunakan dalam komunikasi untuk memproses data JSON dan bot Telegram. Token ini tentu saja variabel SSID dan password yang digunakan untuk menyimpan nama SSID atau nama jaringan Wi-Fi dan juga password Wi-Fi untuk menyimpan ID chat yang akan menerima dan mengirim pesan dari dan ke bot Telegram. ID ini juga harus disesuaikan dengan ID yang diperoleh dari bot Telegram yang akan digunakan. Di sini saya mendapatkan ID yaitu 196.000.8922. Lalu di konfigurasi keamanan Wi-Fi, pada platform ESP8266 dilakukan konfigurasi untuk sertifikat keamanan dengan menggunakan perintah x509 list cert buka kurung Telegram sertifikat root. Ini memungkinkan klien Wi-Fi untuk memvalidasi atau memastikan sertifikat saat terjadi koneksi ke server Telegram. Dan objek Wi-Fi client secure client digunakan untuk menginisialisasi koneksi Wi-Fi yang aman. Kemudian objek universal Telegram bot buka kurung bot token client digunakan untuk membuat objek bot Telegram dengan mengaitkannya dengan token API bot Telegram dan klien Wi-Fi yang telah diinisiasi sebelumnya. Dengan cara ini, bot Telegram dapat berkomunikasi dengan node MCU melalui koneksi Wi-Fi yang aman. Setelah itu dalam kode ini, variabel bot delay ditetapkan dengan nilai 1000 yang menunjukkan penundaan dalam milidetik antara setiap pengiriman pesan oleh bot. Dan variabel last time bot run digunakan untuk menyimpan waktu terakhir bot yang sedang dijalankan. Selain itu, konstanta lapping diatur sebagai D5 yang merupakan atau menandakan pin tempat LED L1 terhubung dengan ke papan node MCU. Variabel letset 1 di sini digunakan untuk menyimpan status saat ini dari LED dan diinisialisasi dengan logika rendah atau low, yang berarti LED akan dimatikan pada awalnya. Lalu di sini terdapat kode program yang akan menangani ketika pesan Telegram masuk. Fungsi handle new message digunakan untuk menangani pesan yang masuk dari pengguna melalui Telegram. Pertama-tama fungsi ini akan mencetak pesan, handling new message, dan jumlah pesan baru ke serial monitor. Selanjutnya dilakukan proses perulangan melalui setiap pesan baru menggunakan loop for. Untuk setiap pesan dilakukan pengecekan terhadap ID pengirim. Jika ID pengirim tidak sama dengan chat ID yang merupakan ID yang telah ditentukan sebelumnya, maka bot akan mengirim pesan unauthorized user ke pengirim pesan dan melanjutkan proses pengulangan ke pesan berikutnya. Tapi jika ID pengirim cocok dengan chat ID, maka pesan akan ditampilkan di serial monitor dan akan dibaca. Pesan yang didapat akan diperiksa untuk memahami perintah yang diberikan. Jika pesan adalah /start, bot akan mengirimkan pesan sambutan atau welcome message yang berisi instruksi penggunaan bot. Jika pesan adalah /hidupkan LED, bot akan mengirimkan pesan LED dinyalakan dan mengubah status LED menjadi high untuk menyalakannya. Jika pesan adalah matikan LED, bot akan mengirimkan pesan LED dimatikan dan juga mengubah status LED menjadi low untuk mematikannya. Terakhir, jika pesan adalah status, bot akan memeriksa status atau kondisi LED dan mengirimkan pesan yang sesuai apakah LED menyala atau mati. Kemudian pada fungsi setup ini digunakan untuk menginisialisasi konfigurasi awal
sebelum program utama dimulai. Pertama, bitrate serial diatur menjadi 115.200 untuk komunikasi dengan serial monitor. Selanjutnya dilakukan pengecekan lagi apakah program dijalankan pada platform SP atau tidak. Jika menggunakan SP826, fungsi config time dipanggil untuk mengatur waktu menggunakan server waktu eksternal atau NTP. Kemudian trust and trust untuk koneksi aman seperti SSL atau TLS diatur menggunakan sertifikat root. Kemudian pin LED pin 1 diatur sebagai output dan status LED awalnya diatur sesuai dengan nilai LED state 1. Selanjutnya dilakukan koneksi ke jaringan Wi-Fi dengan mode Wi-Fi STA atau Wi-Fi station. Fungsi Wi-Fi begin di sini digunakan untuk memulai proses koneksi dengan menggunakan nama SSID dan password yang telah ditentukan atau ditulis sebelumnya. Jika program dijalankan pada platform ESP826 atau ESP32, konfigurasi tambah untuk koneksi aman dilakukan dengan mengatur sertifikat root menggunakan fungsi client set server. Selama proses koneksi, program akan menunggu hingga koneksi Wi-Fi berhasil ditetapkan dengan memeriksa status koneksi menggunakan Wi-Fi status. Selama menunggu, pesan connecting to Wi-Fi akan dicetak di serial monitor. Setelah koneksi Wi-Fi berhasil ditetapkan, alamat IP lokal akan diberikan kepada Node Encil dan akan dicetak di serial monitor di aplikasi Arduino IDE. Dan kita masuk ke fungsi loop yang merupakan inti dari program yang berjalan secara terus-menerus setelah proses inisialisasi pada setup selesai. Pada bagian ini, program melakukan pengecekan apakah telah melewati waktu tertentu sejak waktu terakhir bot dijalankan menggunakan perintah meals. Jika telah melewati waktu yang ditentukan, maka program akan memeriksa apakah ada pesan baru yang diterima dari bot Telegram dengan menggunakan fungsi bot.getUpdate. Fungsi ini akan mengembalikan jumlah pesan baru yang diterima sejak pesan terakhir yang telah diproses. Selama ada pesan baru yang diterima, perintah numNewMessage program akan memproses pesan-pesan tersebut satu persatu dengan memanggil fungsi handleNewMessage. Setelah itu, program akan kembali memeriksa apakah ada pesan yang baru yang masuk dengan menggunakan kembali fungsi bot.getApp tersebut. Proses ini akan terus berulang seiring berjalannya waktu. Pada akhirnya, variabel last time bot run akan diupdate atau diperbarui dengan nilai waktu sekarang menggunakan meals, sehingga waktu terakhir bot akan dijalankan akan diparaboli juga, dan proses looping akan terus berlanjut seperti itu. Hasil dari kode program percobaan pertama ini, kita akan melakukan uji coba dengan memberikan beberapa perintah di pembuatan bot yang sebelumnya telah kita buat. Dalam hal ini, saya akan masuk ke bot dengan username yaitu IoT-TRI let bot yang sebelumnya kita telah buat. Lalu hal pertama yang saya lakukan adalah mengetik /start yang nantinya bot akan memberikan pesan sambutan atau welcome message dan beberapa instruksi penggunaan yang mencakup perintah seperti menghidupkan, mematikan, serta memeriksa status LED. Kemudian dengan mengetikkan /hidupkan LED, LED akan secara otomatis menyala dan bot akan memberikan konfirmasi atau pesan LED dinyalakan dalam percakapan di bot Telegram. Selama proses ini, aktivitas yang terjadi di percakapan bot Telegram juga akan tercatat dalam serial monitor di Arduino IDE yang mencatat semua pesan dan perintah yang dikirimkan serta status LED setelah dieksekusi. Langkah berikutnya adalah mengirimkan perintah /matikan LED. Ini akan menyebabkan LED mati dan bot akan memberikan konfirmasi atau pesan LED dimatikan. Dalam percakapan di bot Telegram, seperti sebelumnya, aktivitas ini juga akan tercatat dalam serial monitor. Selain itu, kita juga bisa mengetik perintah status. Maksudnya /status. Kita dapat melihat status LED saat ini. Bot akan memberikan informasi tentang apakah LED dalam keadaan menyala atau mati. Dengan hal ini, kita dapat mengontrol perangkat dari jarak jauh melalui bot Telegram dan menunjukkan
interaksi yang kita harapkan antara perangkat keras Node MCU dan aplikasi pesan instan atau bot Telegram. Program kedua, bot Telegram DHT11 atau sensor suhu. Nama saya Muhammad Fauzan dari kelas RI 4A1 dengan NIU 497856. Saat ini adalah pertemuan ke-6 dari praktikum IoT dengan materi Telegram. Bagian saya adalah program ketiga pengaplikasian Telegram dan DHT11. Berikut ini adalah wiring program ketiga. Kita menggunakan sensor DHT11 dengan sumber tegangannya diarahkan ke tegangan pada node MCU, serta pin ground dipasangkan ke ground. Pada pin outputnya kita hubungkan dengan pin D5 pada node MCU. Berikut ini tampilan pada perangkatnya. Langkah pertama yang dilakukan yaitu membuat bot pada Telegram. Kita ketikkan bot father. Selanjutnya kita klik start. Dan di sini kita buat bot baru dengan menekan new bot. Selanjutnya kita diminta untuk memberikan namanya. Kita berikan nama bot yang kita gunakan yaitu IoT underscore DHT11. Kemudian kita diminta untuk memberikan username pada bot tersebut. Nama bot boleh sama, tetapi username harus beda. Di sini kita tentukan bahwa nama username yaitu w6 underscore DHT11 underscore bot. Selanjutnya kita diberi HTTP API yang akan kita pastikan sebagai token di
program yang akan kita gunakan, agar programnya bisa nyambung dengan bot yang akan kita gunakan nantinya. Selanjutnya, saat kita search nama bot tadi yang sudah kita tentukan sebelumnya, akan muncul botnya sudah ada. Begitu ini tampilan dari bot IoT DHT11. Selanjutnya, untuk membuatnya private, kita perlu mencari ID bot. Di sini kita klik start. Dan selanjutnya kita ketik get ID. Nah, di sini kita dapat ID-nya, lalu kita copy dan pastekan pada variabel ID di program. Berikut ini adalah program yang kita gunakan. Pada awal program, kita importkan library ctbot agar bot dapat terhubung dengan Telegram dan library sensor DHT untuk menggunakan sensor DHT tersebut. Selanjutnya, kita definisikan variabel DHT pin yang berdasarkan dari pin DHT yang kita gunakan, yaitu pin D5. Dan kita juga membuat objek MyBot dari kelas ctbot dan objek DHT dari kelas DHT yang merepresentasikan sensor DHT11 yang terhubung dengan pin DHT pin atau pin D5. Kemudian kita membuat variabel temp dan humi dengan tipe datanya adalah float, variabel str dengan tipe string, dan objek msg dari kelas tb message. Kita juga perlu menginputkan koneksi jaringan yang kita gunakan dalam bentuk variabel SSID dari SSID Wi-Fi yang digunakan, yaitu ini hotspot beserta variabel pass, yaitu password SSID-nya meja 12345. Kita juga perlu mengganti token Telegram bot sesuai dengan token bot yang diperoleh pada langkah sebelumnya, dan juga ID untuk membuat bot menjadi private sesuai yang diperoleh juga. Kita beralih pada fungsi setup. Kita set serial monitor ketika program dijalankan pada 9600 baud, lalu kita jalankan DHT-nya. Kita tampilkan juga ke serial monitor berupa teks starting Telegram bot. Kemudian kita perintahkan metode Wi-Fi connect dengan argumen SSID dan password untuk menghubungkan perangkat ke jaringan Wi-Fi yang digunakan. Selain itu, metode set Telegram token dengan argumen variabel token yang akan menghubungkan program dengan bot Telegram sesuai tokennya. Selanjutnya, terdapat pengondisian if dengan syarat menggunakan metode test connection untuk mengecek koneksi Wi-Fi. Jika koneksi bernilai true, maka akan ditampilkan teks test connection OK. Dan jika sebaliknya, maka akan tampilkan text connection and OK. Terakhir, kita set delay-nya selama 3000 milisecond. Beralih pada fungsi loop. Pertama, kita definisikan nilai kelembaban dan temperaturnya dengan masing-masing variabel humi dan temp. Kemudian terdapat pengondisian if untuk mengecek apakah ada pesan baru pada bot Telegram melalui metode getNewMessage. Jika ada pesan baru, maka akan dieksekusi pengondisian di dalamnya. Kondisi pertama, jika pesan tersebut sama dengan getTemp, maka tanpa melihat huruf kapital maupun huruf kecilnya, maka akan muncul teks pada serial monitor kirim data suhu ke Telegram, dan program mengirimkan nilai temperatur tersebut ke pesan bot Telegram. Hal yang sama. Kemudian jika pesan tersebut sama seperti get humi, maka program mengirimkan nilai kelembaban ke pesan bot Telegram. Terakhir, jika pesan tersebut sama dengan get all, maka program akan mengirimkan kedua nilai temperatur dan kelembaban ke pesan bot Telegram. Kemudian jika tidak ada pesan apapun yang dikirimkan ke bot Telegram, maka program akan mengirimkan nilai temperatur dan kelembaban ke serial monitor. Dan terakhir, kita beri delay 2000 milisecond. Selanjutnya kita run programnya.
Selanjutnya kita cek serial monitor. Di sini connection oke, sudah oke. Selanjutnya akan muncul temperatur dan kelembaban pada serial monitor. Kita coba buka bot IoT DHT11. Selanjutnya kita coba ketikkan get temp. Nah, maka temperatur akan dikirimkan. Di sini nilainya yaitu 26,20 derajat Celcius. Selanjutnya kita cek get humi untuk mencek kelembaban. Dan didapatkan kelembaban yaitu 46,80. Dan terakhir untuk mengecek semuanya kita coba get all. Di sini dapat temperatur dan kelembabannya ditampilkan pada bot Telegram. Oke, kita coba. Di sini kita dapatkan temperaturnya itu 26,30 derajat Celcius dan kelembabannya itu 46,80. Nah, kedua nilai tersebut akan terus ditampilkan pada serial monitor jika kita tidak mengirimkan pesan pada bot Telegram. Kita cek pada bot Telegram get temp untuk mendapatkan temperatur. Di sini kita dapatkan temperaturnya itu 26,30 saat ini. Selanjutnya kita cek kelembabannya get humi. Kita peroleh kelembabannya itu 46,90. Terus untuk mendapatkan kedua nilai tersebut kita cek get all. Di sini dapatkan suhunya itu 26,30 derajat dan kelembabannya itu 47. Di sini adalah tampilan dari perangkat yang digunakan. Bisa kita pastikan bahwa nilai yang tampil pada serial monitor sesuai dengan nilai yang dikirimkan ke bot Telegram. Program ketiga, bot Telegram, peer atau sensor gerak. Nama saya Bagas Bima Himawan. Di sini saya akan menjelaskan program bot Telegram untuk peer atau motion detector. Jadi berikut adalah programnya. Di sini untuk yang pertama ada include library yang akan digunakan. Yang pertama itu ada library ESP8266 Wi-Fi. Yang kedua ada Wi-Fi client secure. Lalu selanjutnya ada Universal Telegram Bot. Dan selanjutnya ada Arduino JSON. Lalu selanjutnya ada dua konstan karakter. Ini gunanya untuk SSID dan password WiFi yang digunakan. Jadi SSID-nya itu ini hotspot, lalu passwordnya adalah meja 12345. Selanjutnya define bot token. Jadi bot token ini didapat dari akunnya botfather. Jadi ini adalah token untuk bot yang sudah kita buat. Selanjutnya chat ID, define chat ID. Jadi ini adalah ID Telegram kita, ID chat kita yang dapat dari akun ID bot pada Telegram. Selanjutnya ada X509 list. Jadi ini tuh seperti sertifikat, kumpulan sertifikat. Nah ya, sertifikat yang dipakai itu adalah Telegram Certificate Root. Selanjutnya mengundang library Wi-Fi client secure. Ini membuat klien, jadi seperti membuat objek. Nah objeknya itu nanti untuk berkomunikasi dengan bot Telegram. Nah ini memanggil Universal Telegram Bot library-nya. Jadi ini untuk membuat komunikasi dengan bot token. Bot tokennya ini
dengan objek klien yang sudah dibuat tadi. Selanjutnya constant integer, jadi ini membuat variabel namanya motion sensor. Di sini ada pin output dari modul peer-nya. Jadi peer-nya itu outputnya ada di D3. Lalu ini variabel tipenya boolean, jadi namanya motion detected. Ini diatur nilai awalnya itu jadi false. Selanjutnya ini ada fungsi. Fungsinya ini akan disimpan pada RAM biar lebih cepat untuk dijalankan. Karena itu simpan di RAM bukan di flashnya pada node MCU-nya. Jadi untuk fungsinya itu detect movement. Jadi apabila detect movement ini jalan, maka nilai dari variable motion detected yang sebelumnya false diubah jadi true. Selanjutnya fungsi setup. Ini ada serial begin, jadi memulai komunikasi serial pada baut 115.200. Selanjutnya ada fungsi config time. Ini config time untuk mengatur waktunya itu UTC ya, jadi universal time coordinated. Nah, jadi sini argumen pertama itu 0, berarti nilainya itu diatur ke UTC. Lalu yang selanjutnya ini untuk 0 juga untuk waktu musim panas, ini untuk beberapa negara saja. Lalu untuk server NTP-nya atau network time protocol ini memakai pool.ntp.org. Ini nanti agar waktunya itu akurat ya, sesuai server NTP. Lalu selanjutnya ini ada penambahan sertifikat. Jadi klien .set trust anchor mengambil sertifikat yang ada di atas. Nah, ini mengambil ini Telegram sertifikat root. Jadi ini untuk menambah sertifikat root ya, agar komunikasinya itu aman dari klien ke bot Telegram. Lalu pin mode, jadi pin mode nilai argumen pertama itu motion sensor kan tadi nilainya itu D3. Nah, itu modenya itu input pull up. Nah, jadi input pull up ini nanti kenapa tidak input saja, ini agar nilai pinnya itu lebih stabil. Jadi kalau tidak ada nilainya yang berubah-ubah, nanti akan di-set selalu menjadi high gitu. Selanjutnya ini ada fungsi interrupt. Jadi attack interrupt. Jadi ini untuk menambah fungsi interrupt. Untuk argumen pertama itu pin-nya, pin untuk yang akan dicek untuk di interrupt. Jadi digital pin to interrupt. Nilainya motion sensor, kan nilainya tadi ini D3 berarti. Lalu fungsi interrupt ini akan menjalankan fungsi detect movement. Jadi yang ini detect movement. Nah, kapan? Ketika pin motion sensor atau pin D3 itu nilainya itu rising. Rising itu perubahan nilai dari low ke high. Jadi apabila pin D3 nilainya dari low menjadi high, nah itu detect movement nanti akan jalan. Selanjutnya ini ngeprint di serial ke string connecting WiFi. Lalu print lagi ini untuk SSID-nya. Selanjutnya ini serial print, jadi akan menampilkan pada serial itu string connecting WiFi. Lalu ada serial print line lagi SSID-nya, jadi SSID-nya itu akan ditampilkan atau di print di serial. Selanjutnya WiFi mode, jadi ini mengatur mode WiFi-nya pada ESP8266 itu sebagai WiFi station, WiFi _star ya, ini WiFi station.
Lalu WiFi memulai model WiFi-nya dengan SSID dan password yang sudah diatur di atas. Lalu ini ada command while. Jadi apabila status WiFi-nya tidak sama dengan WL connected, itu akan selalu nge-print titik. Nah, jadi apabila WiFi-nya belum tersambung ke ini, nah itu nanti akan di serial itu bakal ditampilkan titik-titik terus sampai WiFi-nya tersambung atau nilainya itu ini WL connected. Lalu diberi delay 0,5 detik. Selanjutnya ini serial print line ini untuk kosongan saja, lalu yang bawahnya selanjutnya itu string WiFi connected. Nah, itu jadi kalau WiFi-nya sudah connect kan command yang while ini tadi berhenti, dilanjutkan command ini. Lalu serial print IP address. Nah, ini untuk yang menampilkan string IP address. Lalu serial print line WiFi local IP. Nah, ini menunjukkan IP yang didapat setelah tersambung ke WiFi-nya. Lalu selanjutnya bot send message. Nah, ini berarti botnya mengirim pesan ke chat ID. Nah, kan chat ID-nya ke ID saya, ke Telegram saya berarti. Nah, pesan yang dikirimkan itu string bot startup. Lalu yang terakhir ini ada fungsi loop-nya. Jadi ada command if motion detected. Nah, ini sebenarnya if motion detected ini cuma kependekan dari if motion detected sama dengan true. Sama dengan true ya. Jadi apabila motion detected ini variabelnya bernilai true, nah maka yang di bawahnya ini akan dijalankan yaitu bot send message motion detected. Lalu pada serial juga di print motion detected juga. Lalu setelah itu nilai variabelnya motion detected dikembalikan jadi false. Berikut ini adalah skema pengkabelan yang digunakan. Jadi pada modul PIR itu ada 3 pin. Pin yang pertama dengan kabel putih itu VCC atau muatan positif. Disambungkan pada pin 3 volt Arduino. Lalu untuk kabel hitam itu ground. Jadi sambungkan pada pin ground Arduino. Lalu untuk kabel coklat yang di tengah itu output dari PIR-nya. Disambungkan pada pin D3. Selanjutnya ini adalah video demonstrasi dari bot Telegram motion detector. Di sini programnya sudah saya upload dan baru berusaha menyambung ke WiFi. Nah, itu sudah tersambung, sudah didapat IP-nya. Beralih ke aplikasi Telegram. Nah, ini untuk akun bot Telegramnya yang sudah dibuat. Ini terlihat yang pada pertama itu ada bot startup. Di sini dicoba untuk melakukan gerakan pada modul PIR-nya. Dilakukan beberapa kali percobaan. Ketika modul PIR-nya mendeteksi ada pergerakan, maka botnya akan mengirim pesan motion detected. Sekian video laporan hasil praktikum IoT mengenai bot Telegram dari saya dan teman-teman saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.